Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Unggul, seorang pemuda desa, merantau ke kota besar dengan harapan bisa meraih kesuksesan. Namun, 5 tahun berlalu dan ia masih berkutat dengan kegagalan. Putus asa, ia memilih jalan pintas dengan melakukan pesugihan pocong. Setelah melakukan ritual, hidupnya berubah total. Ia mendadak kaya, sukses, dan dihormati saat pulang kampung. Namun, kekayaannya bukan tanpa harga. Pocong yang membantunya kini mulai menagih tumbal. Teror demi teror menghantui Unggul, mengancam nyawanya dan keluarganya. Dalam keputusasaan, Unggul mencari bantuan seorang ustadz untuk membebaskannya dari jeratan pesugihan. Namun, apakah benar perjanjian dengan iblis bisa dibatalkan begitu saja? Unggul menatap langit kota Jakarta yang mulai gelap. 5 tahun lalu, ia datang ke kota ini dengan penuh ambisi. Ia yakin bisa sukses, bisa membanggakan orang tua, bisa kembali ke desa sebagai seseorang yang berhasil. Namun kini, semua itu hanya tinggal angan-angan kosong. Hidupnya tidak lebih dari sekadar perjuangan untuk bertahan. Setiap hari, ia harus memutar otak mencari uang untuk makan dan membayar kontrakan kecilnya yang nyaris digusur. Pekerjaannya tidak tetap. Kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang jadi tukang parkir, kadang bekerja di warung makan. Teman-teman yang dulu berjanji akan berjuang bersama, satu persatu menghilang. Ada yang sudah sukses dan tidak lagi mengingatnya. Ada yang sama-sama jatuh, lalu memilih pulang ke kampung dengan kepala tertunduk. Dan ada juga yang menipu Unggul. 2 tahun lalu, Unggul sempat menaruh harapan pada bisnis kecil-kecilan. Ia berinvestasi dalam usaha dagang milik seorang teman. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan, ia memberikan modal untuk jualan barang elektronik murah. Namun, seminggu setelah uang diberikan, temannya menghilang. Telepon tidak bisa dihubungi. Alamat yang diberikan ternyata palsu. Semua uangnya lenyap begitu saja. Sejak itu, hidupnya makin sulit. Untuk bertahan, ia terpaksa berhutang kepada rentenir. Dan kini, hutangnya sudah semakin menumpuk, dengan bunga yang terus bertambah setiap bulan. Malam itu, Unggul duduk di trotoar dengan wajah kosong. Di tangannya, hanya ada sebungkus nasi kucing yang ia beli dengan receh terakhir di sakunya. Beginikah akhir perjalanan gue? Pikirnya. Ia tak punya uang, tak punya harapan, dan sudah terlalu malu untuk pulang ke desa dalam keadaan seperti ini. Saat itulah, seorang lelaki tua tiba-tiba duduk di sampingnya. Orang itu mengenakan baju lusuh, wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya tajam dan menembus langsung ke dalam hati Unggul. "Kamu sedang terpuruk, ya?" Suara lelaki itu berat dan dingin. Unggul menoleh malas. "Pak, kalau mau kasih ceramah, nanti aja ya. Lagi nggak mood." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Saya tidak ingin menceramahi kamu, Nak. Saya hanya ingin membantu." Unggul mengernyit. "Membantu? Maksud Bapak?" Lelaki itu menatapnya dengan senyum yang sulit diartikan. "Kamu ingin kaya, bukan? Kalau ada cara cepat, ya pasti mau, Pak," jawab Unggul dengan nada sinis. "Ada." Kali ini, nada suara lelaki tua itu terdengar serius. Unggul terdiam. Ia tertawa kecil, mengira ini hanya lelucon. "Bapak ini dukun atau apa?" tanyanya setengah bercanda. Namun, lelaki itu tidak tertawa. Ia hanya menatap Unggul dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Lalu, ia berkata dengan pelan, "Kalau kau siap, kau bisa melakukan pesugihan. Ada satu cara cepat, dengan pocong." Unggul terdiam mendengar kata itu. Pesugihan? Itu bukan hal asing di kampungnya. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang orang kaya yang mendapatkan kekayaannya lewat perjanjian gaib. Namun, ia selalu berpikir itu hanya mitos. "Pesugihan pocong?" ulang Unggul, setengah tidak percaya. Lelaki tua itu mengangguk. "Kekayaan instan, bisnis lancar, keberuntungan datang tanpa henti.
Tapi tentu, ada harga yang harus kau bayar. Unggul tertawa sinis. Harga? Maksud Bapak, tumbal. Lelaki itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Ia kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas kusut. Di kertas itu tertulis alamat sebuah pemakaman tua di pinggiran kota. Kalau kamu benar-benar ingin kaya, pergilah ke tempat ini. Datang tengah malam. Akan ada petunjuk di sana. Unggul menatap alamat itu dengan ragu. Hatinya bergelut antara takut dan keinginan untuk lepas dari kemiskinan. Lalu, lelaki tua itu berdiri dan bersiap pergi. Namun sebelum pergi, ia menepuk pundak Unggul dan berkata, "Ingat, nak, begitu kamu memulai, kamu tidak bisa mundur." Malam itu, Unggul tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terngiang-ngiang di kepalanya. Pesugihan. Ia tahu risikonya. Ia tahu apa yang mungkin terjadi. Namun, bayangan hidup miskin selamanya lebih menakutkan baginya. Kalau cuma butuh ritual dan sesajen, kenapa tidak? Pikirnya. Orang lain bisa kaya. Kenapa gue enggak? Ia menatap kertas alamat itu. Tangannya gemetar. Ia bisa memilih untuk mengabaikannya dan tetap menjalani hidup seperti biasa. Atau, mengambil jalan pintas menuju kekayaan. Dan akhirnya, ia membuat keputusan. Malam itu, Unggul bersiap pergi ke pemakaman terlarang. Tanpa menyadari, ia baru saja menandatangani perjanjian dengan kematian. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11.45 malam saat Unggul tiba di lokasi yang tertulis dalam kertas pemberian lelaki tua. Ia berdiri di depan gerbang kuburan tua, yang terlihat lebih menyeramkan dibanding bayangannya. Batu nisan yang kusam tertutup lumut. Pohon beringin tua dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa. Bau tanah basah dan dupa yang menyengat. Meskipun tidak ada orang di sana, hatinya berdegup kencang. Ini adalah batas terakhir. Sekali ia masuk, tidak ada jalan kembali. Namun, pikiran tentang kekayaan dan kesuksesan yang telah lama diimpikannya mengalahkan rasa takut. Ia menelan ludah dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Menurut petunjuk, ritual harus dilakukan di makam yang masih baru. Unggul mencari gundukan tanah yang masih segar dan lembab. Setelah menemukannya, ia mengeluarkan kain kafan bekas yang telah ia bawa, sesuatu yang diberikan lelaki tua kepadanya. Kain itu berwarna kekuningan, dengan bau anyir yang menusuk. Ada bercak merah samar yang entah berasal dari apa. Saat ia menyentuhnya, bulu kuduknya langsung berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali lubang kecil di atas makam. Lalu, ia mengubur kain kafan itu sesuai instruksi. Setelah itu, ia membaca mantra yang diberikan kepadanya. Sujudku bukan untuk Tuhan, tapi untuk kekayaan. Kekayaan datang, nyawa yang menjadi bayaran. Begitu mantra terakhir diucapkan, angin kencang bertiup tiba-tiba, menerbangkan dedaunan dan menimbulkan suara menderu. Seolah-olah, sesuatu telah terbangun. Unggul melangkah mundur dengan napas tersengal. Tanah di depan mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Krek, krek. Tanah itu bergolak, retakan mulai muncul di permukaannya. Kemudian, bletaak. Sebuah tangan pucat mencuat keluar dari tanah, mencengkeram udara dengan gerakan tersentak. Mata Unggul membelalak. Tangan itu disusul oleh sosok yang melompat-lompat dari dalam makam. Pocong. Pocong itu berdiri diam di depan Unggul, menghadapnya. Wajahnya pucat kehijauan, dengan mata hitam kosong yang menatap langsung ke arahnya. Kain kafannya kotor dan berlumuran tanah basah. Terdengar suara gesekan kain kafan yang menyeret di tanah. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling menatap. Lalu, pocong itu tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah mayat. Dan kemudian, ia berbicara. Kau ingin kaya? Suaranya pelan, parau, tetapi menusuk langsung ke dalam kepala Unggul. Tapi setiap kekayaan, ada harganya. Unggul merasa tubuhnya membeku. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa mengangguk.
tanpa sadar telah menyerahkan dirinya pada perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Pocong itu tertawa kecil. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang seperti asap yang tersapu angin. Esok paginya, ketika Unggul membuka matanya, ia tidak lagi berada di kuburan. Ia sudah berada di kamarnya di kontrakan kumuhnya. Apa yang terjadi tadi malam? Pikirnya, mencoba mengingat semua kejadian. Namun, begitu ia membuka pintu kamar, sebuah keajaiban terjadi. Ponselnya yang biasanya sepi, kini penuh dengan notifikasi tawaran pekerjaan. Rekeningnya yang kosong, tiba-tiba memiliki saldo besar yang tak pernah ia miliki. Seorang teman lama yang dulu menipunya tiba-tiba mengembalikan uangnya berkali lipat. Hidupnya berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi pria miskin yang terjebak dalam kemalangan. Ia adalah orang sukses. Namun, ia lupa satu hal penting. Setiap kekayaan ada harganya, dan pocong itu belum selesai dengannya. Sejak malam ritual di kuburan itu, hidup Unggul berubah total. Semua yang dulu hanya mimpi, kini menjadi kenyataan dalam sekejap. Uang mengalir deras ke rekeningnya tanpa tahu dari mana asalnya. Sebuah bisnis investasi yang dulu gagal, tiba-tiba berkembang pesat. Ia mendapat warisan dari kerabat jauh yang bahkan tidak pernah ia kenal. Setiap pagi, uang selalu datang. Setiap langkah yang ia ambil, keberuntungan selalu mengikuti. Unggul tidak lagi tinggal di kontrakan kumuh. Dalam waktu singkat, ia membeli apartemen mewah di pusat kota. Ia memiliki mobil mahal, jam tangan bermerek, pakaian branded. Kini, ia adalah pria sukses. Tidak ada lagi sisa-sisa pria miskin yang dulu hidup dalam keterpurukan. Namun, satu hal yang selalu ia hindari adalah pertanyaan tentang bagaimana ia bisa sekaya ini dalam waktu singkat. Karena ia tahu jawabannya. Dan ia tahu bahwa semuanya memiliki harga. Setelah merasa cukup puas dengan pencapaiannya, Unggul akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Ia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia telah berhasil. Ia ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa ia tidak gagal. Ia ingin orang-orang yang dulu meremehkannya, kini menundukkan kepala melihat kesuksesannya. Maka, ia pun pulang. Dengan mobil mewah yang mengkilap, ia memasuki desanya. Orang-orang menatapnya dengan takjub. Beberapa tetangga yang dulu tidak pernah menganggapnya, kini tersenyum penuh rasa hormat. Ibunya terkejut, hampir tidak percaya melihat anaknya yang dulu berangkat dengan modal nekat kini pulang sebagai pria kaya raya. "Gusti Allah, beneran kamu, nak?" ucap ibunya dengan suara bergetar. Unggul tersenyum bangga. "Iya, Bu. Aku sudah sukses sekarang." Malam itu, Unggul mengadakan pesta kecil di rumahnya. Warga berdatangan, ingin melihat langsung keajaiban yang dialami Unggul. Mereka mengagumi mobilnya yang mahal. Mereka memuji rumah barunya yang luas dan megah. Mereka kagum dengan penampilannya yang bak orang kota. "Luar biasa, Unggul. Kamu benar-benar berhasil," ujar Pak Lurah dengan penuh kekaguman. Unggul hanya tertawa kecil, menerima semua pujian dengan penuh kebanggaan. Ia berhasil mencapai impiannya. Namun, saat malam semakin larut, angin mulai berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit yang tadinya cerah kini mendung pekat, seolah menutupi keceriaan malam itu. Dan tanpa Unggul sadari, sesuatu mulai mengawasinya dari kejauhan. Setelah pesta berakhir, Unggul kembali ke kamarnya dengan tubuh lelah, tetapi puas. Namun, saat ia berbaring di kasur empuknya, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Ia merasa ada yang mengawasinya. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Lampu kamar berkedip-kedip, padahal tidak ada gangguan listrik. Bayangannya di cermin terasa lebih lama bergerak dibanding tubuhnya. Lalu, bau anyir mulai menyebar di seluruh ruangan. Bau yang terlalu familiar. Bau tanah basah. Bau kematian. Unggul meneguk ludah, mencoba mengabaikan perasaan takut yang merayap di tubuhnya. Namun, tiba-tiba, srek, srek, srek. Sebuah suara terdengar dari luar kamarnya.
Suara kain kasar yang terseret di lantai. Dan suara itu semakin mendekat. Jantung Unggul berdegup lebih cepat. Ia mencoba membenarkan pikirannya. Mungkin cuma suara hewan di luar rumah, pikirnya. Namun, suara itu tidak berhenti. Srek, srek, srek. Seperti ada sesuatu yang bergerak dengan lambat di lorong rumah. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut, dan menutup matanya. Namun saat ia membuka mata, sosok itu sudah berdiri di depan jendela. Pocong itu telah datang. Kain kafannya lusuh dan robek di beberapa bagian. Wajahnya pucat kehijauan dengan mata hitam pekat. Tersenyum lebar, seolah sedang menikmati penderitaan Unggul. Dan saat Unggul ingin menjerit, pocong itu berbisik dengan suara serak. Sudah waktunya. Unggul membeku. Tangannya gemetar. Karena ia tahu apa yang dimaksud oleh pocong itu. Tumbal harus diberikan. Malam itu, Unggul terbangun dengan tubuh berkeringat. Bukan karena panas, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara aneh dari luar kamarnya. Srek, srek, srek. Suara kain terseret di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu terus ada. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui jendela. Dan saat itu, dadanya terasa sesak. Di halaman rumahnya, berdiri sosok pocong. Pocong itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di bawah pohon mangga di halaman, menghadap langsung ke jendela kamar Unggul. Kain kafannya lusuh dan kotor. Wajahnya pucat kehijauan dengan mata hitam kosong. Mulutnya menyeringai, seolah sedang menikmati penderitaan Unggul. Pocong itu tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menganggukkan kepala pelan, seolah menunggu. Unggul mendesah keras, menutup tirai jendelanya dengan panik. Ini cuma mimpi, ini cuma mimpi. Bisiknya berulang kali. Namun, ia tahu ini bukan mimpi, karena bau anyir yang menyengat masih terasa di dalam kamarnya. Sejak malam itu, pocong itu selalu kembali. Setiap malam, awalnya hanya berdiri di halaman. Malam berikutnya, sudah berada di teras rumah. Lalu, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tetapi menusuk ke dalam hati. Unggul tidak pernah membuka pintu. Namun, ia tahu bahwa sesuatu sedang menunggu di luar. Dan semakin ia mengabaikannya, semakin dekat pocong itu masuk ke dalam rumahnya. Lampu rumah mulai berkedip-kedip tanpa sebab. Angin dingin bertiup di dalam ruangan, meskipun semua jendela tertutup rapat. Bau busuk semakin kuat setiap malam. Suara orang tertawa kecil terdengar dari sudut-sudut rumah. Unggul mulai kehilangan kewarasannya. Ia bahkan tidak berani tidur lagi. Karena setiap kali ia tertidur, pocong itu hadir dalam mimpinya. Dan malam itu, pocong akhirnya berbicara. Saat Unggul tertidur di kursi ruang tamu, sebuah suara berat dan serak membangunkannya. Waktumu hampir habis. Matanya terbuka lebar. Dan saat ia menoleh, pocong itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Lebih dekat dari sebelumnya. Tumbal harus diberikan. Unggul membeku. Ia sadar, apa yang harus ia lakukan agar tetap kaya? Ia harus memberikan tumbal manusia. Namun, siapa? Siapa yang harus ia korbankan? Sejak malam pocong itu berbicara padanya, Unggul tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu mengalami mimpi yang sama. Ia berada di dalam kuburan. Tanah perlahan menutupi tubuhnya. Tangannya berusaha menggapai ke atas, mencari udara. Mulutnya berteriak minta tolong, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di atas kuburannya, pocong itu berdiri diam, menyeringai lebar. Tumbal harus diberikan. Unggul terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya sesak. Namun, saat ia melihat lantai kamar, jejak tanah basah tercecer di sana. Seolah ia benar-benar baru saja bangkit dari dalam kuburan.
beberapa warga desa mulai mengalami kecelakaan aneh. Satu orang ditemukan meninggal di sawah tanpa sebab yang jelas. Seorang pemuda jatuh dari pohon dan tewas dengan tubuh kaku. Tetangga sebelah rumah Unggul tiba-tiba mengalami sakit misterius dan meninggal dalam 3 hari. Orang-orang mulai bergosip. Ada sesuatu yang tidak beres. Sejak Unggul pulang, banyak kejadian aneh terjadi. Beberapa warga mulai mencurigai Unggul. Namun, tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Karena setiap orang yang terlalu banyak bertanya akan mengalami kemalangan. Pocong itu tidak hanya menampakkan diri di luar rumah lagi. Kini, ia sudah masuk ke dalam kamar Unggul. Unggul melihatnya berdiri di sudut kamar, menatap tanpa mata. Saat ia menutup mata dan membukanya kembali, pocong itu sudah lebih dekat. Tiba-tiba, suara berat berbisik di telinganya. "Waktumu hampir habis." Unggul mengerang ketakutan. Ia mencoba lari keluar dari kamar. Namun, saat ia membuka pintu, pocong itu sudah berdiri tepat di depannya. Dan kali ini, tangannya yang dingin dan berbau busuk menyentuh pundaknya. Sekujur tubuh Unggul langsung membeku. Tidak ada jalan keluar. "Kau milikku!" Unggul menjerit sekeras mungkin. Setiap malam, pocong itu semakin agresif. Ia muncul di cermin kamar mandi. Ia terlihat berdiri di depan pintu setiap kali Unggul mencoba keluar rumah. Ia berbisik setiap kali Unggul mencoba tidur. Unggul hampir kehilangan kewarasannya. Ia tidak bisa makan. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. "Aku harus membatalkan perjanjian ini." Dengan sisa tenaga, Unggul mencoba melakukan ritual pembatalan. Ia membakar kemenyan, membaca doa-doa yang ia ingat, dan meminta maaf kepada makhluk yang telah ia panggil. Namun, belum selesai ritualnya, sebuah suara menggelegar memenuhi kepalanya. Terlambat. Angin kencang menerbangkan barang-barang di kamarnya. Pocong itu muncul di depan wajahnya, lebih dekat dari sebelumnya. Matanya berubah merah menyala. Tidak ada jalan keluar. "Kau milikku." Unggul tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Kini ia sadar, tidak ada cara untuk membatalkan perjanjian ini. Satu-satunya cara adalah memberikan tumbal. Unggul tidak bisa bertahan lebih lama. Teror yang datang semakin parah. Tubuhnya lemah, matanya cekung, pikirannya kacau. Pocong tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga siang hari. Saat ia makan, ia melihat jari membusuk keluar dari nasinya. Saat ia minum, air dalam gelas berubah menjadi darah. Saat ia bercermin, ia melihat dirinya sendiri, terkubur dalam tanah. Ia tidak bisa melarikan diri lagi. Akhirnya, ia pergi ke rumah Pak Ustadz, satu-satunya orang yang bisa ia harapkan. Dengan wajah penuh ketakutan, ia berlutut di hadapan Pak Ustadz. "Tolong saya, Pak, saya sudah tidak kuat." Pak Ustadz menatapnya lama. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Pesugihan tidak bisa dibatalkan semudah itu. Ada harga yang harus dibayar." Pak Ustadz memutuskan untuk melakukan ritual ruqyah di rumah Unggul. Beberapa santri ikut membantu. Mereka membawa air suci, dupa, dan ayat-ayat suci yang siap dibacakan. Begitu mereka masuk ke rumah, hawa dingin langsung menyergap. Lampu berkedip-kedip. Bau busuk semakin kuat. Terdengar suara langkah-langkah berat dari dalam rumah. Pak Ustadz mulai membaca ayat suci. Unggul berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar. Dan kemudian, srek! Suara menyeret kain kafan terdengar dari belakang. Mereka berbalik. Pocong itu berdiri di ambang pintu. Pocong itu berbeda dari sebelumnya. Kain kafannya sudah robek dan menghitam. Darah busuk merembes dari luka-lukanya. Wajahnya hancur, dengan mata kosong yang berisi kegelapan. Dan dari mulutnya, terdengar suara serak yang mengerikan. "Kau milikku, Unggul." Pak Ustadz tidak gentar. Ia mengeraskan suaranya, membaca ayat suci lebih kencang. Santri-santri mengikuti.
mengguyurkan air suci ke seluruh rumah. Namun, pocong itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia meloncat ke arah Unggul. Tangannya yang membusuk langsung mencengkeram leher Unggul. Tumbal harus diberikan. Unggul mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari balik mata pocong, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kuburan, tanah, kegelapan, kematian. Ia sedang diseret ke dunia lain. Unggul merasakan tubuhnya semakin berat. Ia sudah setengah jalan masuk ke dalam kegelapan. Suaranya tidak bisa keluar. Tangannya terasa beku. Namun, di kejauhan, ia masih bisa mendengar suara Pak Ustadz. Bertobatlah, nak, putuskan perjanjian ini sekarang. Unggul berusaha menggerakkan bibirnya. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, saya menyesal. Pak Ustadz meneriakkan doa terakhir. Santri-santri mengguyurkan lebih banyak air suci ke tubuh Unggul. Dan tiba-tiba, arg. Pocong itu menjerit keras. Tubuhnya mulai terbakar oleh kekuatan doa. Ia meronta, berusaha tetap mencengkeram Unggul. Namun, perlahan, ia tertarik kembali ke dalam bayangan hitam. Ini belum selesai. Pocong itu menghilang dalam pusaran kegelapan. Dan Unggul pingsan di tempat. Unggul terbaring di lantai. Napasnya masih tersengal. Ia baru saja selamat dari maut. Di sekelilingnya, Pak Ustadz dan para santri masih melantunkan doa, memastikan tidak ada energi jahat yang tersisa. Namun, Unggul tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, bahwa ini belum berakhir, bahwa sesuatu masih menunggunya. Pocong itu mungkin telah menghilang, tapi suara terakhirnya masih bergaung di kepala Unggul. Kau mungkin selamat hari ini, tapi hutangmu belum lunas. Kata-kata itu terdengar seperti janji yang belum ditepati. Unggul ingin percaya bahwa ia benar-benar bebas. Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pocong itu akan kembali. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat nanti. Setelah kejadian malam itu, Unggul mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia mengira semua sudah berakhir setelah ritual pemutusan perjanjian. Namun, satu persatu, semua yang ia miliki mulai lenyap. Bisnisnya yang dulu berkembang pesat tiba-tiba bangkrut. Rekeningnya yang penuh dengan uang mendadak kosong tanpa alasan. Mitra bisnisnya mengkhianatinya, membawa kabur aset yang ia miliki. Mobilnya ditarik oleh leasing karena gagal bayar. Rumah mewahnya dijual paksa untuk melunasi hutangnya. Ia kembali ke titik nol. Dari seorang pria kaya raya, kini ia bahkan tidak punya tempat tinggal. Ia terpaksa pulang ke rumah ibunya, kembali menjadi seorang pria biasa. Tapi itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan adalah rasa takut yang terus mengikutinya. Meski pocong itu telah diusir, Unggul tidak pernah benar-benar merasa aman. Ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Dimanapun ia pergi, entah di rumah, di jalan, atau bahkan di dalam mimpi, ia selalu merasa tidak sendiri. Kadang, saat ia berada di kamar, ia mencium bau anyir yang tiba-tiba muncul. Kadang, lampu kamarnya berkedip sendiri, seperti ada sesuatu yang bermain dengan listriknya. Kadang, bayangannya di cermin bergerak lebih lambat dari dirinya sendiri. Namun, yang paling membuatnya nyaris gila adalah suara kain kafan yang terseret di lantai. Srek, srek, srek. Awalnya, hanya terdengar samar. Namun, semakin hari, suara itu semakin jelas. Mendekat, semakin dekat. Hingga akhirnya, Unggul tak bisa lagi menahan diri. Suatu malam, ia berteriak di dalam kamarnya. Aku sudah membayar harganya. Pergi kau. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Dan suara itu, srek, 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 masih terus terdengar. Sejak malam itu, Unggul mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpi-mimpinya, ia selalu berada di dalam kuburan. Tanah mulai menutup tubuhnya. Ia berusaha meronta,
Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Di atas kuburannya, pocong itu berdiri, tersenyum miring. Aku akan datang lagi. Setiap kali ia bangun, dadanya terasa berat, tubuhnya dingin, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, di ujung tempat tidurnya, ada bekas jejak tanah basah. Tak hanya Unggul yang merasakan keanehan. Orang-orang di desa mulai membicarakannya. Rumah Unggul sering terdengar suara aneh di malam hari. Beberapa kali aku melihat bayangan putih di sekitar rumahnya. Apakah dia benar-benar sudah bebas dari pesugihan? Gosip mulai menyebar. Beberapa warga mulai menjauh dari rumahnya. Bahkan ibunya sendiri mulai merasa takut. Suatu malam, ibunya berkata, "Nak, kalau kau punya dosa yang belum terselesaikan, bertobatlah." Namun, bagaimana cara bertobat jika pocong itu masih mengawasinya? Suatu malam, Unggul merasa kelelahan luar biasa. Ia tertidur lebih awal dari biasanya. Namun, di tengah malam, ia terbangun karena suara aneh. Srek, srek, srek. Kali ini, suara itu bukan hanya sekadar suara. Kali ini, ia melihatnya. Di sudut kamar, sesosok bayangan putih berdiri diam. Pocong itu tidak menyerang, tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapnya. Namun, sesuatu dalam tatapannya membuat Unggul semakin takut. Ia tahu, meski pocong itu tidak lagi menyentuhnya, ia belum benar-benar pergi. Dan sebelum sosok itu menghilang, sebuah suara berbisik di telinganya. "Aku masih di sini." Unggul memejamkan matanya, berharap semua itu hanya mimpi. Namun, ketika ia membuka mata, pocong itu sudah tidak ada. Hanya bau anyir yang masih tertinggal. Dan jejak tanah basah, tepat di samping tempat tidurnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.